Bab 1541 Krisis siapa? Siapa itu? Mendengar kata-kata itu, kepala sekolah sekte tanah terkutuk dan yang lainnya semua terkejut. Mereka segera berbalik ke arah suara dengan waspada. Boom! Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar. Sel kokoh yang dibentuk oleh perpaduan banyak jenis logam ini sebenarnya dipecah secara paksa. Namun, ini bukan aspek utama. Lebih penting lagi, dua sinar cahaya dengan cepat terbang ke dalam sel saat itu dihancurkan. Sebelum kepala sekolah sekte tanah terkutuk dan 6 saudara kawannya, Tan Tai Sui dan Tan Tai Yingming direnggut. Adapun dua orang yang melakukan penyelamatan, mereka adalah Dugu Xingfeng dan Hong Qiang. Kepala sekolah Sang. Aku percaya kamu sudah baik sejak kita terakhir bertemu. Dugu Xingfeng menempatkan Tan Tai Sui di belakangnya dan kemudian berkata kepada kepala sekolah sekte tanah terkutuk dengan senyum berseri. Seri. Ini kalian semua. Pada saat ini, kepala sekolah sekte tanah terkutuk dan yang lainnya akhirnya berhasil melihat siapa tamu yang tidak diundang itu. Dibandingkan dengan saat Tan Tai Yingming muncul di hadapan mereka, ketujuh dari mereka sangat terkejut kali ini. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Lagi pula, keempat orang di depan mereka semuanya adalah tokoh besar. Tidak perlu menyebutkan Dugu Xingfeng. Dia terkenal sebagai kepala sekolah terkuat di antara semua kepala sekolah Nine Power saat ini. Adapun Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong, keduanya juga memuncak setengah kaisar marsial, ahli top. Adapun Hong Qiang itu, meskipun dia bukan kepala sekolah 9 kekuatan, kekuatannya adalah sesuatu yang berbicara untuk dirinya sendiri. Bahkan kepala sekolah Kuil Jadewater tidak dapat melakukan apapun padanya. Ini berarti bahwa Hong Qiang juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pada saat itu, keempat orang itu semua muncul, masuk ke daerah terlarang mereka, menghancurkan sel penjara dan menyelamatkan musuh mereka. Ini sama sekali bukan kabar baik. Teman-temanku terkasih, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang kedatanganmu ke sekte tanah terkutuk kami? Aku akan menyiapkan pesta untuk menghibur kamu semua. Ekspresi kepala sekolah sekte tanah sekte tiba-tiba berubah. Dia benar-benar mengepalkan tangannya dengan hormat ke Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Dia sepertinya mencoba mengulur waktu. Kepala sekolah Sang terlalu sopan. Kami hanya datang ke sini untuk masalah kecil. Kita akan membawa mereka pergi. Dugu Xingfeng menunjuk Tan Tai Sui dan Tan Tai Yingming, yang telah diselamatkan olehnya dan Hong Qiang. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Kepala sekolah The Cursed Soil Sect menggelengkan kepalanya. Dugu Xingfeng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, terlepas dari apakah kamu mengatakan kamu akan mengizinkannya atau tidak, kami masih harus membawanya pergi. Sang Kun, hari ini, aku mungkin berbicara terus terang dengan kamu. Karena kita datang, kita tidak berencana untuk kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Belum lagi Tan Tai Sui dan Tan Tai Yingming, kami juga berencana untuk mengambil nyawa 7 saudara lelaki kamu, kata Dugu Xingfeng. Dugu Xingfeng, kesombongan apa yang kamu miliki? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang lain selain Martial Emperors yang cocok untuk kamu? Adik ke-7 terkutuk itu menunjuk ke Dugu Xingfeng dan mengutuk. Aku, Dugu Xingfeng, adalah orang yang mengenal diriku dengan sangat baik. Aku tahu bahwa aku belum tertandingi di bawah Kaisar Martial. Namun, ketika menghadapi 7 hewan seperti kalian semua, kekuatanku lebih dari cukup. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dugu Xingfeng sebenarnya mulai menyerang. Dugu Xingfeng sebenarnya berubah menjadi 7 orang yang menyerbu masing-masing dari 7 tanah terkutuk. Membanggakan tanpa malu-malu, kamu mencari mati. 7 tanah terkutuk telah mengaktifkan formasi pembantaian 7 tanah terkutuk mereka. Kekuatan mereka telah meningkat pesat. Jadi, bagaimana mereka bisa takut pada Dugu Xingfeng tunggal? Dalam sekejap mata, Dugu Xingfeng dan 7 tanah terkutuklah mulai bertarung di satu lokasi. Adapun Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong, mereka mulai buru-buru membantu Tan Tai Yingming menyembuhkan luka-lukanya. Adapun Hong Qiang, dia tidak membantu menyembuhkan Tan Tai Yingming, juga tidak membantu Dugu Xingfeng. Sebaliknya, ia berdiri di samping dan terus menonton pertunjukan yang meriah di hadapannya. Chu Feng, bagaimana mungkin kamu? Tan Tai Sui melihat Chu Feng dan menjadi kaget sekaligus penuh sukacita. Ekspresi yang ditunjukkan pada wajahnya yang sedingin es bisa dikatakan sangat indah. Mengapa tidak bisa aku? Chu Feng tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Selanjutnya, mengapa kamu datang ke sini? Tan Tai Sui bertanya. Aku datang untuk menyelamatkanmu, kata Chu Feng. Selamatkan aku? Mendengar kata-kata itu, Tan Tai Sui terkejut. Ekspresi rumit mulai memenuhi matanya. Kemudian, dia melihat ke Dugu Xingfeng dan yang lainnya sebelum berkata, orang-orang ini, kamu sudah memanggil mereka? Kamu telah bergabung dengan Gunung Qianwood? Petik 2. Orang ini adalah senior Hong Qiang. Orang itu adalah Master Aliansi Spiritualis Dunia. Orang itu adalah tetua Miao dari World Spiritist Alliance. Adapun orang itu di sana, dia adalah Gunung Qianwood kami. Chu Feng mulai membuat perkenalan. Aku tahu siapa dia. Dia adalah kepala sekolah Qianwood Mountain, Dugu Xingfeng, orang yang dianggap sebagai yang terkuat di antara semua kepala sekolah 9 kekuatan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia berharap untuk menerobos batas kaisar setengah bela diri dalam waktu 100 tahun dan menjadi kaisar bela diri. Petik 2. Untuk melihatnya dalam daging hari ini, reputasinya benar-benar layak. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada ayah angkat aku, seru Tan Tai Sui dengan kagum. Dugu Xingfeng benar-benar sangat kuat.
Meskipun 7 tanah terkutuk telah melepaskan formasi pemotongan 7 tanah terkutuk mereka yang telah sangat meningkatkan semua kekuatan mereka. Dugu Xingfeng tidak hanya berhasil dengan mudah melawan mereka 1 lawan 7, ia bahkan berhasil mendapatkan keunggulan atas mereka. Dugu Xingfeng tidak menggunakan jenis serangan yang indah. Sebaliknya, dia hanya menggunakan tinju dan kakinya, telapak tangan dan kakinya. Namun, setiap serangannya memiliki kekuatan besar. Di tangannya, tidak peduli sesederhana apa tindakan itu, mereka semua akan menjadi luar biasa. Kekuatan kepala sekolah Dugu telah meningkat sekali lagi. Jika ini berlanjut, meskipun 7 tanah terkutuklah telah bergandengan tangan, mereka sepertinya tidak akan cocok untuknya. Petik 2. Namun, waktu adalah yang paling penting. Kita tidak bisa duduk dan menonton lagi. Ayo, mari bergabung dalam pertempuran dan selesaikan ini secepat mungkin. Ini saatnya bagi kita untuk mengambil kembali kepala 7 hewan itu, kata aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Miao Renlong juga berjalan mendekatinya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa jimat kertas di tubuh Tantai Yingming telah dihapus, dan Poison Centipedes dunia bawah juga telah dinetralkan. Tantai Yingming tidak lagi menghadapi bahaya fana. Namun, karena fakta bahwa lukanya terlalu parah, Tantai Yingming sudah kehilangan kesadaran. Kamu berani berperilaku begitu kejam di sekte tanah terkutukku, tidak ada dari kalian yang berpikir untuk meninggalkan sini hidup-hidup. Melihat situasinya buruk, kepala sekolah sekte tanah terkutuk segera mundur dan mengeluarkan jimat khusus dari pinggangnya. Dia meraih dan memisahkannya. Setelah jimat itu patah, lapisan riak tak terlihat mulai menyebar secara instan. Namun, tidak lama setelah riak itu mulai menyebar, ia dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Melihat adegan ini, 7 tanah terkutuklah semua terkejut. Kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat gelisah. Mencoba menangis minta tolong? Menangis untuk bala bantuan? Jika ya, berarti kamu salah besar. Petik 2. Dugu Xingfeng mencibir. Pembentukan roh dunia mereka telah diatur dengan sempurna. Dengan demikian, tempat ini adalah penjara yang tak terhindarkan. Tidak hanya tanah terkutuklah 7 yang tidak dapat melarikan diri dari tempat ini, mereka juga tidak akan dapat mengirim informasi apapun dari tempat ini. Kalian semua benar-benar berani untuk membuat penghalang di daerah terlarang sekte tanah terkutuk kami dan menutup wilayah ini? Kalian semua benar-benar ingin membunuh kami di daerah terlarang sekte tanah terkutuk kami? Kepala sekolah tanah terkutuk itu tiba-tiba menyadari. Kamu harus berterima kasih pada 3 spiritis dunia jubah kerajaan yang luar biasa ini untuk itu. Dugu Xingfeng menunjuk ke arah di belakang kepala sekolah Curse Soil Sect. Pada saat ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong dan Hong Qiang semuanya berjalan mendekat. Bersama dengan Dugu Xingfeng, mereka mengepung tanah 7 terkutuk. Meskipun mereka hanya 4, jumlah lebih rendah dari 7, mereka memiliki dominasi absolut dalam hal kekuatan mereka. Rasanya seperti 4 harimau ganas telah mengepung 7 citah. Kesenjangan antara kekuatan mereka sangat besar. Meskipun mereka baru berusia 4 tahun, mereka masih menduduki superioritas absolut. Hahaha, wahahaha. Tiba-tiba, kepala sekolah sekte tanah terkutuk meledak menjadi tawa yang keras, sangat panik dan aneh. Demi berurusan dengan kami, kalian semua benar-benar telah merencanakan dengan cermat. Sayangnya, pada akhirnya, kalian semua akan melakukan semua ini dengan sia-sia. Hari ini, tidak hanya kalian semua tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, kalian semua juga akan mati di sini. Petik 2. Sekte Tanah Terkutuk kami bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati, kata kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk ini dengan cara yang sangat sengit. Mendengar kata-kata itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua bingung. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana kepala sekolah terkutuk tanah sekte ini, seekor ikan di blok memotong, berhasil menemukan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata sombong semacam ini. Sebenarnya, pada saat Dugu Xingfeng dan yang lainnya bertempur melawan 7 terkutuk, ada aula istana yang gelap dan gelap di kedalaman sekte tanah terkutuk. Aula istana itu gelap gulita dan menimbulkan rasa ketakutan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, sepasang mata terbuka. 2 lampu hijau tua bersinar di aula istana yang gelap ini. Itu adalah sepasang mata manusia. Namun, sepasang mata itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas. Itu karena itu adalah Kaisar Marsial. Mereka yang berani menyusup ke sekte tanah terkutuk kita akan mati. Bab 1542 Pertempuran antar Kaisar Marsial. Mereka yang berani menyusup ke sekte tanah terkutuk kita akan mati. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar dari mulut orang itu. Suara itu sangat keras dan jelas, dan benar-benar berhasil bergema melalui seluruh sekte tanah terkutuk. Bahkan Chu Feng dan yang lainnya bisa mendengar suara ini, yang jelas dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Suara ini Kaisar Marsial, itu Kaisar Vian. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menemukan kita? Petik 2. Setelah mendengar suara itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya menjadi gelisah. Mereka semua bisa merasakan betapa tiran yang terkandung dalam teriakan marah itu. Itu sudah melampaui tingkat Half Martial Emperor. Sumber suara itu jelas ahli tingkat Kaisar Marsial. Dugu Xingfeng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menjebak kami di sini dengan memasang formasi roh? Jika kamu melakukannya, kamu benar-benar meremehkan aku, Sang Kun, terlalu besar. Petik 2. Sebaiknya aku memberitahumu yang sebenarnya. Melalui menggunakan teknik jimat kertas rahasia tertentu, aku membuat klon. Klon aku hanya memiliki satu tujuan.
Yaitu, ketika aku dalam bahaya, aku dapat mengontrol klon aku untuk meminta sinyal bantuan. Petik 2. Meskipun teknik roh duniamu mungkin bisa menjebakku, kamu tidak akan bisa menjebak pikiranku. Aku sudah menggunakan klon aku dan pergi untuk meminta bantuan dari Lord Vian Emperor. Petik 2. Adapun kalian semua, kamu bisa menunggu kematian di sini, Kepala Sekolah The Cursed Soil Sect berbicara dengan bangga. Mendengar penjelasan itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua memahami apa yang terjadi. Ternyata Kepala Sekolah Terkutuk Soek Sekte Sangkun sudah punya rencana cadangan, dan dia benar-benar menyembunyikan klon di tempat lain di Sekte Tanah Terkutuk. Tidaklah mengherankan bahwa Kaisar Iblis akan menemukan mereka bahkan setelah mereka sudah menjebak Sangkun dan yang lainnya dan mencegah mereka mengirim sinyal bantuan. Apakah kamu yakin bahwa orang yang akan mati adalah kita? Namun, bahkan dengan kasus ini, Dugu Xingfeng dan yang lainnya masih tidak takut. Itu karena bukan hanya Kepala Sekolah Terkutuk Tanah yang memiliki rencana cadangan, mereka juga memiliki rencana cadangan. Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, langit di luar area terlarang Sekte Tanah Terkutuk itu bergetar hebat. Bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Ketika kekuatan bela diri tingkat Kaisar mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah, segala sesuatu di dunia tampaknya harus tunduk sebelum itu. Aliran kekuatan perang tingkat Kaisar sedang dipancarkan oleh seorang pria tua mengenakan gaun hitam. Pria tua itu memiliki sepasang mata hijau gelap. Selanjutnya, wajahnya ditutupi dengan tanda dan simbol. Penampilannya sangat menakutkan, dan sekilas, ia tampak seperti iblis yang sangat menyeramkan dan menakutkan, di tubuh manusia. Ketika orang ini muncul, semua tua-tua dan murid-murid dari Sekte Tanah Terkutuk segera berlutut ke tanah dan mulai membungkuk memberi hormat. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Seolah-olah mereka adalah orang biasa yang menyembah dewa. Meskipun mereka sudah tahu bahwa sangat mungkin bahwa seseorang telah menyusup ke Sekte Tanah Terkutuk mereka, tidak ada dari mereka yang peduli untuk menemukan pengganggu itu. Itu karena penampilan individu ini menandakan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Orang ini di hadapan mereka adalah Kaisar Bela Diri, keberadaan kuat yang mirip dengan dewa di hati mereka. Dengan penampilan orang ini, terlepas dari siapa itu yang telah menyusup ke Sekte Tanah Terkutuklah mereka, hanya akan ada satu tujuan bagi mereka, kematian. Wos, 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 wos. Tiba-tiba, item terbang dari jarak jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Munculnya benda itu menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Praktis semua orang di seluruh Sekte Tanah Terkutuklah mampu merasakan betapa kuatnya benda itu. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya, mereka dapat merasakan bahwa ada kekuatan penindas yang sangat kuat yang merobohkan dari langit. Wuuwa, bang, 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 bang. Setelah item itu muncul, banyak murid Sekte Tanah Terkutuk menjadi tidak mampu menahan kekuatan yang menindas dan mulai muntah darah. Adapun mereka yang tingkat kultivasinya lemah, mereka bahkan meledak di tempat. Namun, Kaisar Iblis tidak mencoba menghindari item yang dengan cepat terbang untuk menyerangnya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengambil item itu. Setelah benda itu masuk ke tangannya, semua kekuatan dan kekuatan yang ditampilkannya menghilang. Ketika Kaisar Vian membuka tangannya, dia menemukan bahwa apa yang ada di tangannya sebenarnya adalah batu kecil yang sangat biasa. Sebuah batu kecil mampu membawa kekuatan seperti itu, dan menghasilkan kehancuran seperti itu. Ini berarti bukan karena batu kecil ini sekuat itu. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah melemparkannya yang kuat. Karena kamu datang, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Kaisar Vian menoleh ke arah dari mana batu kecil itu telah dilempar dari dan bertanya dengan nada seram. Hahaha, tawa tua terdengar. Kemudian, sesosok muncul di langit. Hanya, sosok ini ditutupi lapisan cahaya keemasan. Dengan cahaya keemasan yang mengelilinginya, tidak mungkin untuk melihat siapa orang itu. Bahkan, seseorang bahkan tidak tahu apakah orang itu manusia atau bukan. Karena kamu datang, mengapa tidak menunjukkan wujud aslimu? Tanpa sedikit pun keberanian ini, kamu benar-benar berani menggerakkan masalah dalam Sekte Tanah Terkutuk kami? Kaisar Vian bertanya dengan dingin. Hahaha, sosok emas tidak menjawab Kaisar Iblis. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi. Sementara tawa itu dipenuhi ejekan, itu telah diubah. Itu karena sosok emas ini adalah leluhur Yan Clan. Dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Jadi, dia hanya bisa bertindak dengan cara seperti itu. Bahkan, yang harus dia lakukan adalah menghalangi Kaisar Iblis dan membiarkan Dugu Xingfeng dan yang lainnya dengan cepat menyelesaikan penyelamatan mereka. Wos. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Vian bergeser. Dia berubah menjadi sinar hitam dan terbang menuju area terlarang dengan kecepatan cepat. Dia benar-benar terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang-orang biasa tidak akan bisa melihat bayangannya sama sekali. Wos. Pada saat Kaisar Vian pindah, leluhur Yan Clan juga pindah. Dia mengikuti dengan cermat di belakang Kaisar Iblis dan mulai melepaskan serangan ke arahnya. Serangannya adalah serangan telapak tangan. Meskipun serangan telapak tangan tampak seperti serangan telapak tangan normal, itu berisi kekuatan yang benar-benar mengancam. Bahkan Kaisar Vian tidak akan berani mengabaikannya. Kaisar Iblis tidak menghindari serangan telapak tangan yang masuk. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan menghasilkan angin puyuh panik yang melarutkan kekuatan serangan telapak tangan yang masuk. Kamu berencana untuk menghalangi aku? Ternyata Kaisar Vian sedang menguji apa tujuan tamu yang tidak dikenal ini. Tesnya sukses.
Dia telah berhasil menentukan bahwa tujuan orang ini adalah untuk menghentikannya. Hahaha, seperti sebelumnya, leluhur Yan Clan hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara Kaisar Vian tidak bergerak, dia juga tidak akan melakukan apapun. Kamu ingin menghentikanku, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan untuk melakukannya atau tidak. Kaisar Vian tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dia tiba-tiba membalik telapak tangannya, mengambil jimat kertas dan menembaknya ke arah leluhur Yan Clan. Leluhur Yan Clan sudah siap. Dia membuka telapak tangannya dan dengan cepat meluruskannya di udara. Ketika telapak tangannya merobek udara berulang-ulang, serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari kekuatan bela diri tingkat kaisar muncul. Satu demi satu, mereka semua menembak ke arah jimat kertas yang dilemparkan oleh Kaisar Vian. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, langit dan bumi mulai bergetar dan bergetar. Riak energi mulai mendatangkan malapetaka. Riak energi ini bukanlah riak energi biasa. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte tanah terkutuk yang mampu menahan riak energi itu. Adapun leluhur Yan Clan, dia juga tidak mengizinkan Kaisar Iblis kesempatan untuk memblokir riak-riak energi itu untuk anggota sekte tanah terkutuk. Dengan demikian, ketika riak energi menimbulkan malapetaka dan menyebar, mereka meninggalkan tingkat kehancuran yang menakutkan. Hanya dalam sekejap, langit dan bumi telah terbalik. Semua bangunan di bawah kedua pejuang itu terguncang menjadi debu. Adapun para tetua dan murid-murid itu, mereka semua meledak dari kekuatan dahsyat riak energi. Mereka mati melampaui kematian. Bahkan pada radius ribuan mil jauhnya dari tempat pertempuran itu, riak energi masih menyebabkan kerusakan bangunan. Batu-batu hancur dan batu-batu berputar-putar di udara, dan para tetua dan murid yang tak terhitung mulai muntah darah sebelum jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan menakutkan Kaisar Marsial. Meskipun mereka tidak memiliki niat untuk melibatkan orang lain, hanya setelah serangan mereka yang mampu menghancurkan semua konstruksi dan pemandangan. Serta membantai semua makhluk hidup dalam jarak ribuan mil. Bab 1543 datang bersama, tinggalkan bersama. Apa yang sedang terjadi? Untuk dapat menciptakan kehancuran yang menghancurkan seperti itu, tepatnya siapa yang bertarung? Di dalam area terlarang, saudara ketujuh Curse Soil Seven berbicara dengan nada gelisah. Kalian semua benar-benar mengundang Kaisar bela diri. Tiba-tiba, ekspresi pada kepala sekolah sekte tanah terkutuklah berubah. Ekspresinya yang sangat puas diri menjadi teror yang tiada banding. Dia akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi yang dia hadapi. Ternyata dia bukan hanya memiliki cadangan, Dugu Xingfeng dan mereka yang bersamanya juga memiliki cadangan. Setelah berpikir tentang bagaimana Kaisar Vian dihalangi oleh Kaisar bela diri itu, hatinya langsung tenggelam ke lantai lembah. Itu karena mereka bukan tandingan Dugu Xingfeng. Jika Kaisar Iblis tidak dapat dengan cepat tiba untuk menyelamatkan mereka, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Karena kamu sudah menemukannya, aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalananmu sekarang. Ingat, dalam kehidupan kamu selanjutnya, pastikan untuk menjadi orang yang baik. Dugu Xingfeng tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia tersenyum dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bunuh mereka, teriak Dugu Xingfeng. Setelah itu, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul di tangannya. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah salinan, kekuatannya mungkin jauh melebihi persenjataan kerajaan. Terutama ketika digunakan oleh Dugu Xingfeng, kekuatan Imperial Armament yang tidak lengkap telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Memang, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah itu, Miao Renlong, Hong Qiang dan Master Aliansi Spiritualis World Alliance juga mengeluarkan senjata masing-masing. Mereka tidak lagi berencana untuk menahan diri lagi. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa menghilangkan tanah terkutuklah secepat mungkin. Itu karena mereka semua tahu betul bahwa bahkan dengan leluhur Yan Clan menghentikan Kaisar Iblis untuk mereka masih harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka ingin memperingatkan monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk itu, situasinya akan sangat buruk. Dugu Xingfeng, kamu berani membunuh kami? Apakah kamu berencana untuk menghasut perang antara Sekte Tanah Terkutuk kami dan Gunung Qianwood kamu? Petik 2. Aku akan memberitahumu semua ini. Sekte Tanah Terkutuk kami tidak takut pada Gunung Qianwood kamu. Jika kekuatan kita ingin berperang, Gunung Qianwood kamu harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Namun, kamu masih bisa menghentikan tindakanmu sekarang. Aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi dan akan membiarkan kamu semua pergi. Petik 2. Kepala Sekolah Sekte Tanah Terkutuk dan 6 saudaranya sesama saudara mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan fatal yang datang dari Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Pada saat yang sama ketika mereka memblokir serangan yang masuk, Kepala Sekolah Sekte Tanah Terkutuk mencoba meringankan situasi sehingga mereka bisa hidup. Jimat cloning milikmu itu, paling-paling ia akan dapat memberi sinyal untuk bantuan dan memberikan keberadaanmu. Jelas tidak mungkin untuk dapat memberitahu orang lain apa yang telah kamu lihat dan dengar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita adalah orang bodoh yang bahkan tidak tahu tentang itu? Petik 2. Jangan lupa, aku adalah Master Aliansi dari World Spiritus Alliance. Mengenai hal-hal seperti itu, aku jauh lebih mengerti daripada kamu. Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia mencibir. Sang Kun, kamu harus menyerah untuk mencoba menipu kita.
Belum lagi bahwa Sekte Tanah Terkutuklah kamu tidak memiliki keberanian untuk berperang melawan kami. Bahkan jika itu terjadi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan takut pada kamu? Jika Sekte Tanah Terkutukmu berani berperang melawan kami, itu tidak hanya akan melawan Gunung Cianwood kami. Sebagai gantinya, itu akan melawan baik Cianwood Mountain kami dan World Spirits Alliance. Pada saat itu, satu-satunya akhir menunggu Sekte Tanah Terkutukmu akan menjadi pemusnahan total. Petik 2. Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar berhasil memberitahu orang lain bahwa kami yang melakukan ini, jika kamu tidak dapat menangkap kami dan tidak memiliki bukti, bagaimana Sekte Tanah Terkutuk kamu berani melakukan perang melawan kami? Jika kamu berani, dengan koneksi yang dimiliki Gunung Cianwood kami pasti tidak akan takut pada Sekte Tanah Terkutuk kamu. Petik 2. Dugu Xingfeng sama sekali tidak terancam. Itu bukan karena dia tidak takut bahwa Sekte Tanah Terkutuk akan berperang melawan Gunung Cianwood mereka. Sebaliknya, itu adalah bahwa dia sangat percaya bahwa kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuklah tidak berhasil memberitahu Kaisar Vian tentang identitas mereka. Selama Kaisar Iblis tidak tahu siapa mereka tidak akan takut membunuh 7 tanah terkutuk. Adapun apa yang harus dia lakukan sekarang, itu adalah untuk secara tepat menyerang kepercayaan kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk dan memaksanya ke sudut. Kamu, setelah mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, ekspresi kepala sekolah terkutuk Tanah Sekte mengambil perubahan besar. Dia sangat marah sehingga tubuhnya menjadi kaku. Dia menyadari bahwa Dugu Xingfeng bertekad untuk membunuhnya terlepas dari berapa harga yang mungkin harus dibayarnya. Kemungkinan besar, dia akan mati di sini hari ini. Pada saat kepala sekolah terkutuk Tanah Sekte itu terganggu oleh tekad Dugu Xingfeng untuk membunuhnya, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap milik Dugu Xingfeng menembus ke dalam dantiannya. Kemudian, pergelangan tangan Dugu Xingfeng bergetar dan aliran energi mengamuk masuk ke dalam tubuh kepala sekolah Curse Soil Sect. Bang, kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk meledak dan darahnya berceceran di seluruh 6 saudara sesama bela diri. Dugu Xingfeng, kamu akan mati dengan menyedihkan. Melihat bahwa Sang Kun telah terbunuh, 6 saudara laki-laki bela diri Sang Kun semuanya sangat marah. Dengan sikap tidak takut mati, dan keinginan untuk saling menghancurkan, mereka menyerang Dugu Xingfeng. Orang-orang yang akan mati adalah kalian semua, ekspresi Dugu Xingfeng semakin dingin. Dia menebas royal armamennya yang tidak lengkap di udara. Wos, 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 wos. 6 sinar ditembakkan dalam sekejap. 6 yang tersisa dari 7 tanah terkutuk semua diiris menjadi 2 oleh sinar itu. Tubuh dan kesadaran mereka telah dimusnahkan. Mereka semua terbunuh. Satu-satunya alasan mengapa 7 tanah terkutuklah mampu bersaing melawan Dugu Xingfeng adalah karena formasi pembantaian 7 tanah terkutuk mereka. Adapun formasi 7 pembantaian terkutuklah mereka, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan aslinya saat mereka kekurangan 1 orang. Dengan demikian, setelah kepala sekolah terkutuk Tanah Sekte terbunuh, 6 yang tersisa tidak akan mampu melawan Dugu Xingfeng. Dengan hanya 1 serangan, Dugu Xingfeng telah membunuh mereka semua. Melihat adegan ini, belum lagi Chu Feng dan Tantai Sui yang menonton dari samping, bahkan Hong Qiang, Miao Renlong dan aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia menunjukkan ekspresi kaget. Mereka jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, Dugu Xingfeng memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan orang lain dari kultivasi yang sama. Sungguh, reputasi Dugu Xingfeng sebagai kepala sekolah terkuat benar-benar layak. Wos. Dugu Xingfeng mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Harta karun dan senjata, serta karung kosmos dari 7 tanah terkutuk, semua masuk ke tangannya. Lalu dia membuka telapak tangannya, dan semburan kekuatan bela diri melonjak. Kekuatan bela diri itu benar-benar menghancurkan mayat-mayat terkutuklah 7 tanah terkutuk, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Bahwa mereka, pada saat ini, aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia mengeluarkan beberapa pelet obat dan menyerahkannya kepada semua orang. Setelah Chu Feng dan yang lainnya mengambil pelet obat, penampilan mereka mulai berubah. Mereka datang dengan menyamar. Secara alami, mereka juga harus pergi dengan menyamar. Setelah semua penampilan mereka berubah, mereka mengatur pembentukan roh dan mengubahnya menjadi penampilan sel penjara. Mereka membuatnya sehingga seolah-olah tidak ada yang terjadi di medan perang ini. Baru saat itulah mereka melanjutkan untuk pergi. Ketika Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan area terlarang, mereka menemukan bahwa seluruh sekte tanah terkutuklah berantakan. Banyak orang berlari untuk hidup mereka dan berteriak ketakutan. Di kejauhan ada awan tebal, dan di langit ada tekanan yang sangat menakutkan dan bergelombang yang menyegel seluruh langit. Itu adalah leluhur Yan Clan dan Kaisar Iblis. Meskipun pertempuran mereka belum dapat menentukan pemenang, mereka telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada sekte tanah terkutuklah. Tidak hanya menghancurkan banyak bangunan, mereka juga membunuh banyak murid dan sesepuh sekte tanah terkutuk. Pada saat ini, semua murid dan tua-tua melarikan diri dari jangkauan pertempuran mereka karena takut terkena dampaknya. Itu karena, jika mereka akan terkena dampak, terlepas dari tingkat budidaya apa yang mungkin mereka miliki, selama mereka berada di bawah Kaisar bela diri, mereka pasti akan dibunuh. Kaisar marsial benar-benar menakutkan, melihat medan perang yang jauh, dengan bumi ditutupi dengan kawah dan basah kuyup dengan darah, bahkan jantung Chu Feng bergetar. Itu semua dibentuk setelah serangan dari 2 kaisar marsial. Ketika hanya akibat dari kehancuran seperti ini, seberapa menakutkankah jika mereka benar-benar berencana untuk membantai orang-orang? Mungkin bahkan sekte tanah terkutuklah,
kekuatan agung yang tampaknya tak terbatas dengan wilayah yang membentang puluhan ribu mil, akan dihancurkan dalam sekejap. Cui Feng, kalian semua pergi dulu. Aku akan pergi dan mendukung Senior Yan, kata Dugu Xingfeng melalui transmisi suara. Namun, Cui Feng menolak. Tidak, kita datang bersama, jadi kita harus pergi bersama. Bab 1544 menghadapi kematian dengan tenang bersamaan. Cui Feng, jangan biarkan emosimu memengaruhi pengambilan keputusanmu, desak Dugu Xingfeng. Cui Feng tidak salah, karena kita datang ke sini bersama-sama, kita secara alami harus pergi bersama. Kami tidak dapat melarikan diri dengan meninggalkan kamu atau leluhur Yan Clan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Hong Qiang berbicara untuk menyetujui pendapat Cui Feng untuk datang dan pergi bersama. Ini sangat baik. Aku akan mengirim transmisi suara ke Senior Yan untuk memberitahu dia bahwa kami telah berhasil menyelamatkan kami sehingga dia bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah itu, kita akan pergi dulu. Dia pasti akan memikirkan cara untuk bertemu dengan kami, kata Dugu Xingfeng. Tuan Kepala Sekolah, apakah kamu yakin bahwa leluhur Yan Clan akan dapat melarikan diri dengan aman? Tanya Cui Feng. Seharusnya tidak ada masalah. Meskipun Kaisar Vian juga peringkat satu kaisar marsial seperti Senior Yan sangat kuat. Lihatlah pertempuran mereka. Bahwa Vian Emperor telah menggunakan banyak teknik yang kuat dari Curse Soil Sect. Namun, Yan Senior belum menggunakan salah satu teknik Yan Clan. Petik 2. Jika Yan Senior harus pergi keluar, Vian Emperor itu pasti bukan tandingannya. Bahkan jika dia tidak pergi keluar, itu seharusnya tidak masalah baginya untuk melarikan diri, Dugu Xingfeng menganalisis. Memang, dalam hal ini, silakan dan beritahu Senior Yan melalui transmisi suara. Lalu, kita akan pergi dulu, kata aliansi Master Spiritis Alliance. Apa transmisi suara yang digunakan adalah kekuatan bela diri seseorang. Ini adalah teknik. Ada perbedaan antara intensitas serta keterampilan transmisi suara. Jika itu di masa normal, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan. Namun, leluhur Yan Clan saat ini berperang melawan Kaisar Vian. Sebagai Martial Emperors, sensitivitas mereka akan mencapai puncaknya selama pertempuran. Untuk mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan pada saat ini tidak hanya akan didengar oleh leluhur Yan Clan, itu juga akan didengar oleh Kaisar Vian. Jadi, jika seseorang ingin mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan pada saat ini, seseorang harus memiliki semacam teknik khusus dan kekuatan yang cukup kuat. Agar tidak didengar oleh Kaisar Vian. Jujur berbicara, baik Hong Qiang, Miao Renlong maupun aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia tidak yakin bisa membuat transmisi suara mereka tidak dicegat oleh Kaisar Vian. Dengan demikian, mereka hanya bisa membiarkan Dugu Xingfeng membuat transmisi suara. Bagaimanapun, Dugu Xingfeng adalah yang terkuat di antara mereka berempat. Pada saat ini, Dugu Xingfeng diam-diam mendekati kisaran pertempuran antara leluhur Yan Clan dan Kaisar Vian. Hanya dengan semakin dekat dengan mereka dia dapat memiliki kepastian kesuksesan yang lebih besar. Pada saat ini, dia telah mencapai kisaran di mana dia yakin transmisi suaranya tidak akan didengar oleh Kaisar Vian dan mulai mengirim transmisi suara rahasia ke leluhur Yan Clan. Teman-teman kecil, kalian semua jalan terus. Aku akan mengejar kalian semua. Segera, Cui Feng dan yang lainnya menerima transmisi suara leluhur Yan Clan. Ayo pergi. Dugu Xingfeng segera terbang kembali ke kerumunan dan bersiap untuk membawa Cui Feng dan yang lainnya pergi. Untuk berani menimbulkan masalah di Sekte Tanah Terkutuklah kami. Kamu benar-benar berani. Pada saat Cui Feng dan yang lainnya menarik diri dari Sekte Tanah Terkutuk, beberapa ratus sosok tiba-tiba muncul di langit. Kaisar Marsial setengah puncak. Beberapa ratus tokoh semua kaisar setengah marsial puncak. Orang-orang dari Majelis Suci Tanah Terkutuk telah muncul. Pada akhirnya, Majelis Suci Tanah Terkutuklah masih disiagakan. Jika hanya orang-orang ini, semuanya akan baik-baik saja. Namun, orang yang berteriak sebelumnya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap tindakan dan gerakan dari orang itu hanya semakin menunjukkan betapa luar biasanya dia. Dia sebenarnya juga seorang kaisar bela diri. Kutukan kaisar, itu adalah kutukan kaisar, kutukan tanah suci yang terkutuk. Melihat orang itu, Dugu Xingfeng terkejut. Dia sudah mengenali siapa orang itu. Orang itu mengenakan jubah hitam. Namun, jubah hitamnya ditutupi dengan jimat kertas. Setiap jimat kertas telah melalui penyempurnaan khusus dan sangat kuat. Meskipun penampilannya tidak bisa dilihat, pakaian khusus itu menjelaskan bahwa dia adalah kutukan kaisar, kutukan tanah yang terkenal. Kaisar kutukan adalah ahli sejati dalam pembuatan dan penggunaan jimat kertas. Kekuatannya bahkan melampaui Vian Emperor. Penampilannya sama sekali bukan kabar baik. Wos, 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 wos. Ketika monster-monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk ini muncul, monster tua setinggi kaisar setengah bela diri itu mulai mengelilingi leluhur Yan Clan dan Kaisar Vian dengan semacam formasi pertempuran khusus. Kemudian, mereka semua mengambil sebuah gulungan yang ditutupi dengan jimat dan melilitkannya di pinggang mereka. Pada saat ini, mereka semua mulai memancarkan api gas hitam dari tubuh mereka. Kemudian, mereka menggenggam kedua telapak tangan dan berteriak serempak. Segel, kresek, kresek. Setelah kata itu diucapkan, rantai hitam keluar dari masing-masing tubuh mereka. Dengan kecepatan secepat kilat dan kekuatan sekuat naga, rantai saling bertautan dan dengan cepat membentuk formasi penyegelan yang kuat. Mereka berencana untuk memasang jaring yang tak terhindarkan untuk menyegel leluhur Yan Clan di dalamnya.
Tidak, ini bukan jaring yang tak terhindarkan biasa. Itu adalah formasi besar, formasi khusus dari Sekte Tanah Terkutuklah, formasi jimat kertas besar. Tidak hanya formasi ini yang mampu menyegel lawan seseorang, itu juga akan menciptakan tekanan besar terhadap target mereka dan menekan kekuatan mereka. Pada saat ini, leluhur Yan Clan mulai mengerutkan kening. Meskipun dia tidak takut pada puncak kaisar setengah bela diri, ketika beberapa ratus puncak setengah kaisar bela diri membentuk formasi roh di hadapannya, dia tidak punya pilihan selain takut pada mereka. Itu karena pembentukan roh ini bahkan merupakan ancaman baginya. Jika formasi itu berhasil diatur dengan sukses, dan Kaisar Iblis serta Kaisar Kutukan bergandengan tangan untuk menghadapinya, dia kemungkinan besar akan hancur hari ini. Xing Feng melarikan diri dengan Chu Feng dan yang lainnya. Jangan pedulikan dirimu denganku. Petik 2. Meskipun ekspresi leluhur Yan Clan tetap tidak berubah, dia mengatakan kata-kata itu secara rahasia. Kemudian, tekad muncul di matanya. Itu adalah tekad menghadapi kematian dengan tenang. Chu Feng, kita harus pergi. Aku khawatir Yan Senior tidak akan bisa bergabung dengan kami. Jika kita tidak pergi sekarang, ketika Sekte Tanah Terkutuklah menemukan kita nanti, kita semua akan dikutuk, dan Senior Yan akan mengorbankan dirinya sendiri dengan sia-sia. Kata Dugu Xing Feng kepada Chu Feng. Itu bisa dilihat dari ekspresi Dugu Xing Feng dan terdengar dari nada suaranya bahwa dia merasa sangat sedih sekarang. Namun, ini tidak bisa disalahkan padanya. Setelah semua, di antara semua orang yang hadir, dia adalah orang yang memiliki hubungan terdalam dengan leluhur Yan Clan. Namun, Dugu Xing Feng adalah seseorang yang mengutamakan kebaikan yang lebih besar. Bahkan jika itu adalah orang yang paling penting baginya untuk mati sebelum dia masih akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tuan Kepala Sekolah, bukankah kamu mengatakan bahwa Senior Yan sangat kuat? Mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kenapa dia malah memilih untuk menyerah? Petik 2. Persepsi Chu Feng sangat tajam. Meskipun dia sangat jauh, dan bahkan tidak bisa melihat penampilan dan ekspresi leluhur klan Yan, dia masih bisa merasakan bahwa leluhur klan Yan telah membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Bahwa dia tidak berencana untuk pergi. Chu Feng tahu sejak mereka dikirim transmisi suara. Leluhur Yan Clan berencana menggunakan hidupnya untuk menutupi Chu Feng dan yang lainnya. Dia tidak akan habis-habisan. Jika dia pergi habis-habisan, dia akan mengekspos identitasnya sebagai orang dari klan Yan. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa melarikan diri hari ini, klan Yan akan bertemu dengan bencana yang sudah dekat. Petik 2. Dengan cara Sekte Tanah Terkutuklah melakukan hal-hal, mereka pasti tidak akan membiarkan klan Yan, dan pasti tidak membiarkan leluhur klan Yan pergi. Selain itu, jika mereka menyerang, mereka pasti akan menghilangkan Yan Clan sepenuhnya, kata Dugu Xing Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak berbicara lagi. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengepalkannya begitu erat sehingga jari-jarinya mulai mengeluarkan suara pecah, dan kukunya mulai menggali ke telapak tangannya menyebabkan darah merah mengalir keluar. Chu Feng merasa sangat sedih. Rasa sakit itu bukan dari telapak tangannya. Sebaliknya, itu dari hati nuraninya. Dia merasa sangat menyesal. Dia telah meminta bantuan semua orang ini untuk membantunya menyelamatkan Tan Tai Sui. Namun, dia tidak berharap ada di antara mereka yang mati di tempat ini, terutama mereka yang dia minta bantuan. Itu karena jika ada di antara mereka yang mati di sini, mereka akan mati karena dia. Dia adalah orang yang membawa leluhur Yan Clan dan yang lainnya ke sini. Terutama leluhur Yan Clan, dia adalah pilar Yan Clan, tulang punggung mereka. Jika leluhur klan Yan akan mati di sini karena dia, bagaimana Chu Feng akan memaafkan dirinya sendiri? Bagaimana bisa menghadapi klan Yan lagi? Dia akan merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Bab 1545 Divine White yang tak tertandingi. Chu Feng, semua orang akhirnya akan mati. Yang penting adalah apakah seseorang mati atau tidak di tempat yang ditunjuk seseorang, dan apakah kematian seseorang itu berharga atau tidak. Petik 2. Hari ini, aku tidak mati demi dirimu. Sebaliknya, aku mati demi masa depan umat manusia kita. Kematianku akan berada di tempat yang telah ditentukan. Kematian aku akan sangat berharga. Petik 2. Pergi. Jika kamu terus tinggal, aku akan mati sia-sia. Jika itu terjadi, kematian aku tidak ada gunanya. Aku akan mati dengan penyesalan. Petik 2. Tiba-tiba, transmisi suara leluhur Yan Clan terdengar di telinga Chu Feng lagi. Dia tampaknya tahu bahwa Chu Feng ragu-ragu bahwa dia sedang berjuang, dan benar-benar mulai mendesak Chu Feng untuk pergi. Katakan, tepatnya siapa kamu berani dengan sengaja membantai orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk kita? Hari ini, aku pasti akan mengungkapkan identitas kamu yang sebenarnya. Terlepas dari mana kamu berasal, aku akan membuat kerabat kamu, keluarga kamu, klan kamu dan kekuatan yang kamu miliki membayar dengan darah. Petik 2. Tiba-tiba, geraman jahat terdengar. Itu adalah kutukan kaisar. Dia memegang jimat yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dan menyebarkannya di sekitar. Dia telah melepaskan serangan yang sangat ganas pada leluhur Yan Clan. Seorang pemuda belia benar-benar berani untuk bermegah tanpa malu-malu. Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Petik 2. Pada saat ini, leluhur Yan Clan, yang telah diam sepanjang waktu, benar-benar berbicara. Meskipun suaranya telah diubah, itu dipenuhi dengan kekuatan. Itu sangat menakutkan, seperti geraman dewa. Lebih penting lagi, pada saat yang sama suaranya didengar, kekuatan penindasan yang tak tertandingi mulai menyebar darinya.
Ketika kekuatan opresifnya dilepaskan, rantai formasi yang dibentuk oleh ratusan tetua majelis suci tanah terkutuk semua hancur. Mereka secara paksa dipisahkan oleh kekuatan yang menindas itu. Adapun para tetua, mereka mengetuk terbang beberapa mil jauhnya. Kemudian, seolah-olah mereka semua kehilangan kemampuan untuk terbang, mereka mulai jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah mereka jatuh seperti anjing yang sekarat, mereka berbaring di perut mereka, tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan jimat kertas yang ditembakkan oleh Kaisar Terkutuklah telah terpesona oleh kekuatan yang menindas itu. Sebelum mereka bisa melakukan apa saja, mereka telah dihancurkan oleh kekuatan yang menindas itu. Bahkan Kaisar Terkutuk dan Kaisar Iblis pun tersingkir seperti orang-orangan sawah. Mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun dari kekuatan yang menindas itu. Kamu pangkat 2 Martial Emperor? Pada saat ini, baik Kaisar Iblis dan Kaisar Kutukan tertegun. Karena mereka semua kaisar bela diri, untuk dapat memberi mereka sensasi yang sangat menindas ini berarti bahwa lawan mereka adalah keberadaan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, dari sensasi yang menindas yang mereka rasakan, mereka dapat menyimpulkan bahwa lawan mereka bukanlah kaisar marsial peringkat 1. Melainkan sebuah eksistensi yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri, kaisar marsial peringkat 2. Leluhur Yan Clan tidak repot-repot menjawab pertanyaan kutukan kaisar dan kaisar Vien. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan menyebabkan ruang di depannya goyah. Kemudian, dia mengendalikan udara dan mengubahnya menjadi puluhan ribu pedang tajam. Pedang tajam melayang di sekelilingnya, ditujukan pada orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk. Senior, Sekte Tanah Terkutuklah kami tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan kamu. Mengapa kamu harus membunuh kami juga? Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Kutukan, yang sebelumnya sangat arogan, mulai panik. Itu karena dia tidak bisa bergerak sama sekali dalam kekuatan yang menindas itu. Yang bisa dia lakukan adalah membiarkan dirinya diinjak-injak. Meskipun puluhan ribu pedang tajam hanya terbentuk dari udara, kekuatan bela diri yang terkandung di dalamnya fatal. Wos, 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 wos. Leluhur Yan Clan mengabaikan Kaisar Kutukan. Dengan gelombang lengan bajunya yang lain, puluhan ribu pedang yang tajam meletus dengan eksplosif. Saat darah berceceran, semua tetua dan murid Sekte Tanah Terkutuk yang hadir, termasuk bahkan Kaisar Vien dan Kaisar Kutukan, ditusuk oleh pedang. Sementara pedang muncul untuk menutupi langit, Chu Feng dan yang lainnya adalah pengecualian. Mereka tidak diserang oleh pedang yang tajam. Meskipun mereka telah menyamar sebagai orang tua Sekte Tanah Terkutuk, mereka tidak diserang oleh pedang tajam. Ini bisa dikatakan sebagai celah besar. Jika ada yang memperhatikan ini, mereka akan segera tahu bahwa Chu Feng dan yang lainnya adalah kaki tangan kaisar bela diri itu. Namun, dalam krisis hidup dan mati semacam ini, siapa yang punya waktu untuk memperhatikan hal semacam ini? Satu-satunya masalah yang akan mereka miliki adalah apakah mereka akan bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri atau tidak. Namun, keajaiban terjadi. Meskipun pedang tajam telah menembus tubuh semua orang dari Sekte Tanah Terkutuk yang hadir, tidak satu pun dari mereka yang tertembak di lokasi yang fatal. Leluhur Yan Clan bertindak lunak. Dia tidak benar-benar berencana untuk membunuh mereka. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Hari ini, aku memperingatkan kamu semua dengan menusuk pedang tajam itu ke tubuh kamu. Jangan membantai orang yang tidak bersalah lagi. Petik 2. Mulai hari ini, kalian semua tidak diizinkan untuk dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah karena keinginan egoismu sendiri. Jika kamu berani melakukannya lagi, waktu berikutnya pasti tidak semudah membunuh kepala sekolah dan 6 tetua terkutuk tanah terkutuk kamu. Sebaliknya, aku akan membuatnya sehingga Sekte Tanah Terkutuk kamu tidak ada lagi. Petik 2. Leluhur Yan Clan berbicara lagi. Kata-katanya memiliki implikasi tersembunyi. Itu adalah, dia memberitahu mereka bahwa dia telah membunuh kepala sekolah dan 6 tetua terkutuklah terkutuk mereka. Selanjutnya, mereka telah dibunuh olehnya. Leluhur Yan Clan telah menempatkan semua kejahatan pada dirinya sendiri. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, leluhur Yan Clan melambaikan lengan bajunya pada Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun mereka sangat jauh satu sama lain, dia sebenarnya masih berhasil menyedot Chu Feng dan yang lainnya ke sisinya dalam sekejap. Kecepatan seperti ini benar-benar tak terbayangkan. Setelah Chu Feng dan yang lainnya mendekati leluhur Yan Clan mengambil langkah ke ruang kosong dan menghilang bersama Chu Feng dan yang lainnya. Yang tersisa hanyalah Sekte Tanah Terkutuk yang hancur total, serta para tetua dan murid Sekte Tanah Terkutuk yang terluka. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, hanya menyisakan setelah medan perang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar kekuatan ilahi yang tak tertandingi, suatu impasines yang meluap. Kun sudah mati, dia mengatakan bahwa kunerku telah mati. Bajingan itu membunuh kunerku. Tiba-tiba, Kaisar Iblis berteriak kesakitan yang tak tertandingi. Meskipun Vien Emperor adalah individu berdarah dingin tanpa perasaan, kepala sekolah terkutuklah tanah, Sang Kun, berbeda. Sang Kun bukan hanya putranya, ia juga seseorang yang telah dibesarkannya dengan cermat. Baginya, Sang Kun sangat penting. Itulah sebabnya dia bertindak sangat kesakitan setelah mengetahui bahwa Sang Kun telah meninggal. Brother Vien, tolong tahan duka kamu dan terima belasungkawa aku. Tampaknya tindakan kita mempersiapkan formasi agung koagulasi darah untuk Tuan Majelis Guru telah diungkapkan. Itulah sebabnya kami menarik bintang yang begitu jahat, kata kutukan Kaisar. 1. Apa yang harus kita lakukan?
Saat ini adalah momen penting, apakah Tuan Majelis Guru akan dapat menerobos? Jika kita tidak segera selesai mempersiapkan formasi Grand Koagulasi Darah, dan Tuan Majelis Guru gagal dalam terobosannya, kita semua harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Meskipun Kaisar Iblis merasa sangat kesakitan, dia masih tahu bahwa masalah menangani tugas untuk Tuan Majelis Tuhan mereka adalah lebih penting. Hanya memikirkan Tuan Majelis Guru yang marah jika mereka gagal menyelesaikan apa yang ditugaskan untuk mereka membuat kulitnya pucat karena ketakutan. Dengan bintang jahat seperti itu mengawasi kita, bagaimana mungkin ada di antara kita yang berani pergi dan menangkap orang? Tanya kutukan Kaisar. Sial. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Majelis Master saat ini berada di balik pintu tertutup untuk membuat terobosannya. Bagaimana mungkin Sekte Tanah Kutukan kita membiarkannya berperilaku seburuk ini? Kaisar Vian menggertakkan giginya dengan marah. Dia sangat marah. Setelah Tuan Majelis keluar, secara alami dia akan merawat pria itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah selesai mempersiapkan formasi Grand Koagulasi Darah untuk Tuan Majelis Guru terlepas dari harga yang harus kita bayar sehingga dia dapat berhasil menerobos. Kata kutukan Kaisar. Tapi, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kita tidak bisa lagi pergi dan menangkap orang untuk mempersiapkan formasi Grand Koagulasi Darah lagi karena bintang ganas itu mengawasi kita? Kaisar Vian bingung. Ya, kita tidak bisa keluar untuk menangkap orang lagi. Jadi, kita harus menggunakan orang-orang kita sendiri, ketika Kaisar Kutukan berbicara. Dia melihat ke para murid dan sesepuh sekte terkutuk di bawah mereka yang saat ini sedang menyembuhkan luka-luka mereka. Niatmu adalah, kamu berencana untuk menggunakan para tetua dan murid sekte terkutuk tanah kami untuk mempersiapkan formasi Grand Koagulasi Darah. Mendengar kata-kata itu, bahkan Kaisar Vian tidak dapat menahan keterkejutannya. Segera, dia berkata, Brother Curse, bahkan harimau, meskipun kejam, tidak akan melahap anak-anaknya. Memang, harimau, meski kejam, tidak akan melahap anak-anaknya. Namun, Saudara Vian, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, makhluk paling kejam bukanlah harimau, melainkan manusia, kata Kaisar Kutukan.